Oke, halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi pada pembahasan soal bimbel IPA Selasa 16 November tahun 2021. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembahasan bimbel IPA yang dilaksanakan pada hari Kamis minggu yang lalu. Kita lihat mulai dari soal yang pertama. Di sini ada sebuah rantai makanan. Rantai makanan, kita ingat kembali bahwa rantai makanan adalah proses makan dan dimakan untuk mempertahankan hidup. Kita lihat soal yang pertama. Rantai makanan berikut yang terjadi pada ekosistem kolam adalah, kita lihat di kolam. Kita lihat yang A, ada bayam, belalang, katak, ular. Tentu tidak ada ya. Kenapa? Karena bayam bukan termasuk ekosistem kolam. Lalu yang kedua, padi, tikus, ular, dan elang. Nah, kita lihat. Padi juga bukan termasuk ekosistem kolam. Lalu kita lihat yang C, fitoplankton, ada ikan kecil, ikan besar, dan burung bangau. Nah, fitoplankton kita tahu bahwa fitoplankton adalah salah satu hewan yang dengan ukuran yang sangat kecil. Lalu yang D, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan hiu. Nah, pasti tidak mungkin pada kolam ada ikan hiu, ya. Jadi jawabannya adalah C, fitoplankton, ikan kecil, ikan besar, burung bangau. Lalu pada soal yang kedua, kita lihat gambar di sini. Ada gambar satu ekor unta. Bagian gambar yang ditunjukkan anak panah berfungsi untuk, kita lihat punuk atau tonjolan pada punggung unta. Fungsinya adalah, jawabannya adalah C, menyimpan cadangan makanan. Jadi, pada punggung unta yang besar ini digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Kenapa? Rata-rata burung hewan unta itu hidup di padang pasir. Jadi, tempat yang kering. Jadi, fungsi ini untuk menyimpan cadangan makanan salah satunya adalah air. Lanjut soal ketiga. Pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian merupakan salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan. Nah, di sini adalah pembukaan kawasan hutan. Jadi, kawasan hutan dibuka, tanaman dipotong, dihancurkan untuk lahan pertanian. Jadi, apa dampak negatifnya? Kita lihat di sini. Kita lihat yang kira-kira yang negatif. Jawabannya adalah A. Habitat hewan dan tumbuhan terganggu. Kenapa demikian? Karena tempat tinggal hewan, yaitu tanaman-tanaman, mulai rusak. Lalu tumbuhan-tumbuhan habis ditebang untuk lahan pertanian. Jadi jawabannya adalah A. Habitat hewan dan tumbuhan terganggu. Lanjut soal nomor 4. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pak Haji, memerlukan madu asli. Kemudian beliau memelihara lebah madu. Pak Haji juga menanam beraneka ragam tanaman berbunga di sekitar sarang lebahnya. Manfaat tanaman bunga tersebut adalah, kita lihat di sini. Di sini manfaat tanaman bunga untuk lebah. Kita lihat dari antara A, B, C, dan D yang mengarah ke lebah adalah C sebagai sumber makanan bagi lebah. Nah, kita tahu bahwa madu merupakan salah satu hasil produksi dari lebah, di mana lebah memproduksi madu. Madu itu didapatkan oleh lebah dari tanaman-tanaman yang berbunga. Dia mengambilkan dari tanaman-tanaman berbunga, diambil madunya, dikumpulkan nanti masukkan di dalam sarang. Jadi jawabannya adalah C sebagai sumber makanan bagi lebah. Nomor 5. Pada siang hari tubuh kerbau terasa panas. Untuk mengurangi panas pada tubuhnya, kerbau melakukan kegiatan. Nah, kita lihat A. Berteduh di bawah pohon, tidur di kandang, minum sebanyak-banyaknya, berkubur di lumpur. Nah, jawabannya tepat adalah D. Berkubur di lumpur. Kenapa demikian? Berkubang di lumpur, maka tubuhnya akan tertutup dengan tanah yang basah. Dengan tertutup dengan tanah yang basah, maka otomatis badannya akan terasa lebih dingin. Nomor 6. Pada saat kita akan berenang, disarankan untuk memakai perlengkapan renang, yaitu sepatu renang yang menyerupai kaki katak. Tujuan memakai sepatu tersebut adalah, gampang ya, jawabannya A. Memudahkan gerakan di air. Jadi, anggap saja seperti bebek, ada selaput pada kakinya, lalu ada katak. Nah, inilah fungsi dari sepatu renang yang menyerupai kaki katak untuk memudahkan gerakan di air. Nomor 7. Keluarga Cemara tinggal di kota besar.
Setiap hari terjadi kemacetan karena banyaknya kendaraan yang berlalu lalang. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara, sehingga mengganggu kesehatan keluarga cemara. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, nah, permasalahannya adalah polusi udara. Berarti otomatis ketika kita ingin mengatasi sebuah polusi udara, kita harus melakukan, ya, C, memperbanyak taman-taman kota. Kenapa kita harus memperbanyak taman-taman kota? Karena semakin banyak taman-taman kota, maka akan semakin banyak pula tanaman di sekitar kota, sehingga mampu menyerap karbon dioksida dan mengubahnya kembali menjadi oksigen, sehingga polusi udara akan semakin berkurang. Udara menjadi lebih bersih. Lalu 8. Perhatikan kegiatan berikut. Ini ada 4 kegiatan. Penggunaan insektisida untuk memberantas hama pada tumbuhan, membangun cagar alam untuk melindungi hewan langka, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, menanam pohon bakau di sekitar pantai. Kegiatan-kegiatan tersebut yang merupakan upaya menjaga keseimbangan lingkungan adalah, menjaga keseimbangan lingkungan tadi yang positif untuk alam. Apa? Jawabannya adalah C. 2 dan 4. Membangun cagar alam untuk melindungi hewan langka dan menanam pohon bakau di sekitar pantai. 9. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada akar, batang, dan daun. Kita lihat fungsinya. A. Menopang tegaknya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Nah, yang A ini jelas ini fungsi dari batang. Lalu yang B, tempat fotosintesis, penguapan, pernapasan, dan pengembunan. Ini fungsi dari daun. Lalu yang C, memperkokoh tegaknya tumbuhan dan menyerap air serta zat hara dari tanah. Ini fungsi dari akar. Nah, sekarang kita cocokkan mana pasangan yang sesuai. Itu pasangan yang tepat dari fungsi dan bagian tumbuhan tersebut adalah D, yaitu 3 daun dan B, tempat fotosintesis, penguapan, pernapasan, dan pengembunan. Lanjut, nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada daur hidup dari kupu-kupu. Hewan yang memiliki daur hidup yang sama dengan gambar tersebut adalah yang sama ya. Yang sama adalah ya B, nyamuk dan lebah. Karena jangkrik itu tidak sempurna. Ini contoh kalau kupu-kupu itu termasuk ke daur hidup yang sempurna. Sedangkan jangkrik tidak. Dia langsung ukurannya hanya dari ukuran kecil, membesar, tapi tidak mengalami proses perubahan. Di sini terlihat ketika kupu-kupu terlihat jelas mulai dari telur, nanti berubah jadi ada kepompong, lalu kupu-kupu kecil, kupu-kupu dewasa, sedangkan jangkrik langsung. Lalu kecoa juga demikian, kecoa juga langsung hanya berubah ukuran saja, tidak mengalami proses pupa. Belalang juga demikian, jadi jawabannya adalah B. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar ikan. Fungsi alat gerak yang ditunjukkan X adalah X di sini ekor. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah menjaga keseimbangan tubuhnya sesuai dengan arus. Nah, jadi bukan hanya ikan, burung juga demikian. Fungsi ekor adalah untuk mengatur keseimbangan. Kalau ikan saat berenang, kalau burung fungsi ekornya untuk menjaga keseimbangan ketika terbang. Jadi fungsinya adalah yang C, menjaga keseimbangan tubuhnya sesuai dengan arus. 12. Fungsi organ yang ditunjukkan huruf X pada gambar tersebut adalah X di sini ya. Ini jawabannya adalah C, membantu pernapasan saat terbang. Lalu nomor 13. Ciri-ciri dinding tebal dan elastis, aliran darah menuju jantung, tekanan darah kuat, membawa darah yang mengandung oksigen, aliran darah meninggalkan jantung. Jadi jawaban tepat adalah A, C, D, yang merupakan ciri-ciri pembuluh nadi. Jadi ciri-cirinya adalah dinding tebal dan elastis, lalu tekanan darah kuat, pembawa darah yang mengandung oksigen. 14. Perhatikan gambar berikut. Hewan tersebut berkembangbiakan dengan cara, ini kura-kura. Kura-kura dengan cara apa? Melahirkan atau bertelur? Ya, kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Vivipar itu cara dengan beranak. Ovovivipar itu dengan cara bertelur dan beranak. Lalu fragmentasi adalah dia membelah diri. Lanjut. 15. Perhatikan tahapan perkembangan berikut. Ada mulai belajar, belum memiliki gigi, mulai mampu berbicara, dada menjadi bidang, gigi susu mulai lepas.
tahapan perkembangan yang terjadi pada anak-anak ditunjukkan oleh nomor anak-anak ya. Kita lihat yang jelas nomor 4 tidak. 4 ini dialami oleh orang yang semakin dewasa, bukan anak-anak. Jadi yang ada nomor 4 salah ya. B dan C. Otomatis jawabannya adalah D. 1, 3, dan 5. Mulai mampu belajar, mulai mampu berbicara, gigi susu mulai lepas. Lanjut. 16. Di sini ada cara memelihara, lalu nama organ. Duduk dengan sikap yang benar, supaya tulang belakang tidak bengkok ke depan, ke belakang, atau ke samping. Menghindari asap rokok dan tempat yang sudah terkena polusi udara. Menghindari makanan yang banyak mengandung lemak. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak jajan sembarangan. Pasangan yang tepat antara organ dan cara memeliharanya adalah, nah kita lihat, kita cocokkan. Nah jawabannya adalah B. B2 itu adalah menghindari asap, merokok otomatis untuk pernapasan. Lalu D3, mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak jajan itu adalah pencernaan. Bagian perut, kalau kita makan tidak enak, otomatis perut kita akan bermasalah. Nanti ada masalah pada perut. Jadi jawabannya adalah A. 7. Santi pergi ke sekolah dengan tergesa-gesa. Saat Santi olahraga, perutnya sakit, mual, dan muntah. Hal ini berpengaruh pada organ. Kalau perut, berarti masuk ke daerah pencernaan ya. Sering kita alami ketika kita sakit perut, mual, muntah, pasti ada permasalahan pada perut. Itu pencernaan. 8. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah proses perubahan. Nah, di sini ada air kapur di sini. Lalu kita tiup menggunakan sedotan. Hasil yang terjadi pada percobaan tersebut adalah yang A, menghasilkan karbon dioksida. Kenapa demikian? Ketika kita tiup, maka otomatis air kapur ini akan menjadi keruh. Ya. Nah, itulah ada tadi perubahan jadi karbon dioksida. 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada tiga jenis benda. Benda cair dalam botol, benda padat, dan gas. Nah, kita lihat jelas ya. Di sini cair, padat, dan gas. Nah, di sini berdasarkan gambar tersebut, sifat-sifat berikut yang tepat. Nah, kita lihat benda padat, otomatis volumenya, ini benda cair, volumenya adalah berubah. Ya, jawabannya adalah C. Benda cair, volumenya tetap tidak berubah, tapi bentuknya dia berubah sesuai dengan wadahnya. Lalu benda padat, volumenya juga tetap, bentuknya juga tetap karena tidak akan berubah. Gas, bentuk gas, volumenya berubah sesuai dengan tempatnya, bentuknya juga berubah. Nomor 20, sebungkus agar-agar dimasak oleh ibu. Setelah masak dibiarkan menjadi kue-kue agar berwujud menjadi. Nah, perubahan wujud yang terjadi adalah agar-agar itu pertamanya adalah seperti bubuk padat, kemudian menjadi cair, dan kemudian menjadi padat lagi, menjadi agar-agar. Nah, itu pembelajaran kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Semoga membantu anak-anak. Selamat mencoba. Tuhan memberkati.